Halo semuanya, jumpa lagi di channel Andri M93. Kali ini, saya akan menceritakan perjalanan Lindong ke benua es. Untuk menghidupkan kembali Ying Huan Huan. Oke, langsung saja kita masuk pada isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, fondasi seperti itu tidak terduga bahkan di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tanah barat laut benua roh es. Paku-paku es menutupi gunung es yang menjulang agak menyeramkan yang menjulang tajam dari tanah. Gunung itu tertutup lapisan es tebal, dan sepertinya memancarkan cahaya biru es. Di bawah sinar matahari, itu memantulkan cahaya yang dingin dan sepi. Sosok berjubah hitam saat ini berdiri di puncak es dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan pisau seperti sisi wajahnya. Dari sudut ini, dia tampak sangat bertekad. Dia memiliki sepasang mata hitam yang sedalam malam. Perasaan kuno berputar di kedalaman mata ini, seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi itu sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan, di mana ruang terdistorsi dengan keras. Pintu es raksasa samar-samar terlihat, sementara aura luar biasa yang berasal dari zaman kuno perlahan menyebar. Ini adalah gerbang spasial yang menuju ke tanah leluhur suku roh es. Berdesir, saat dia mengamati gerbang es raksasa, suara langkah kaki yang samar tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia berbalik, dan melihat keempat sosok yang muncul, saat senyum muncul di wajahnya yang tegas. Bagaimana itu? Empat yang muncul terdiri dari dua pria dan dua wanita. Wanita muda yang memimpin mereka lebih cantik dari salju dan berpakaian putih. Kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa, dan sikap menyendirinya mirip dengan teratai salju, menyebabkan orang lain merasa rendah diri dibandingkan. Di samping wanita berpakaian putih itu ada seorang gadis dalam gaun hitam. Penampilannya menarik, tetapi tampilan yang bermartabat dan tegas muncul di matanya yang indah. Namun, ketika gadis ini menatap pria di depan mereka, senyum manis dan lembut segera muncul di wajahnya yang cantik. Dia menyeringai saat dia menerkam dan dengan erat meraih lengan bajunya. Kakak Lindong, kami memastikan untuk menanyakannya dengan jelas. Memang ada tablet roh es di dalam suku roh es. Ini adalah harta pamungkas suku, dan dikatakan bahwa siapapun yang memiliki garis keturunan royalti roh es akan meninggalkan roh es di dalamnya saat lahir. Saya percaya bahwa fragmen jiwa Huan Huan pasti ada di dalamnya. Betulkah? Setelah mendengar berita ini, senyum lega dari beban besar muncul di wajah penuh tekad pria di depan mata mereka, yang telah stabil seperti gunung bahkan selama pengalaman mendebarkan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tablet roh es adalah harta pamungkas suku roh es. Mereka tidak akan pernah mengizinkan orang luar untuk mendekat. Si cantik yang lebih cantik dari salju putih berkata dengan lembut. Pria bernama Lindong mengerutkan kening saat dia menjawab, kamu sudah berbicara dengan mereka. Kami sudah bicara. Sisi suku roh es mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk bernegosiasi. Mereka bersikeras agar kita segera pergi. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang pria muda kurus yang sangat tampan. Penampilan seperti itu akan menimbulkan kecemburuan bahkan di hati banyak wanita. Namun, wajah anak laki-lakinya yang cantik sedingin es, dan memancarkan aura sangat tidak bisa didekati. Sepertinya alam bela diri kita dipandang rendah oleh orang lain. Dia samar-samar menyeringai saat niat membunuh yang dingin terungkap pada pupil bunga persik yang sedikit menyempit itu. Kakak, mengapa kita tidak melanjutkan dan melakukannya? Suku roh es belaka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita tiga bersaudara begitu mudah diganggu? Saya tidak percaya bahwa mereka masih akan menolak untuk menyerahkan tablet roh es setelah kita membalikkan dunia mereka. Suara seperti guntur yang teredam terdengar, saat sebuah menara logam seperti sosok berdiri di belakang pria tampan yang menyihir itu. Bayangannya praktis menelan seluruh kelompok. Dia memiliki penampilan yang agak kasar, dan lengannya ditutupi bekas luka yang tampak menyeramkan. Hanya berdiri di sana menyebabkan aura yang tidak menyenangkan memenuhi udara, seolah-olah dia adalah harimau ganas yang monster, dan bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar.
Membalikkan dunia mereka bukanlah masalah, tetapi bagaimana jika mereka didorong ke dalam keputusasaan dan menghancurkan tablet Ice Spirit? Pria tampan yang menyihir itu berkata dengan dingin. Menara logam seperti manusia dengan canggung menggaruk kepalanya, dan tidak berani berbicara lebih jauh. Dia tahu betapa besar harga yang telah dibayar kakak laki-laki untuk secercah harapan ini. Jika harapan terakhir ini hancur, dia benar-benar tidak dapat membayangkan pukulan seperti apa yang akan diberikan kepada kakak laki-laki itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara kedua? Menara logam seperti manusia bertanya dengan suara seperti guntur. Pria tampan yang menyihir itu tidak menjawab, tetapi hanya menatap pria di depan mereka. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap gerbang es raksasa yang samar-samar terlihat di kejauhan. Dia terdiam untuk waktu yang lama, sebelum dia perlahan berkata, aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini. Jadi, saya tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Petik 2. Kalau begitu, haruskah kita mengambil tindakan? Pria tampan yang menyihir itu bertanya. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan menjawab, biarkan aku melakukannya kali ini. Kalian kembali ke alam bela diri. Itu baru-baru ini didirikan, dan membutuhkan Anda semua untuk mengawasinya. Petik 2. Kakak Lindong, kamu berniat untuk menyerang suku roh es sendirian. Gadis berbaju hitam itu terkejut, dan buru-buru berbicara, tidak bisa. Suku roh es ini sangat kuat. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Segera setelah itu, matanya yang cantik berubah sedikit dingin, saat dia membuat gerakan mengepal dengan tangannya, dan sabit kegelapan muncul di dalamnya. Aura gelap dari yang pernah menjadi penguasa kegelapan meledak saat dia berkata, jika kita bergandengan tangan, bahkan suku roh es tidak akan berani mencoba sesuatu yang lucu. Itu benar kakak. Hal yang paling suka dilakukan oleh suku-suku kuno ini adalah menggertak orang lain dengan keunggulan numerik. Menara logam seperti manusia juga bergemuruh. Lindong melambaikan tangannya, kami tidak mungkin sepenuhnya berselisih dengan suku Ice Spirit. Lagi pula, Huan-Huan adalah anggota suku, dan dia memiliki garis keturunan yang mirip dengan mereka. Jika saya pergi sendiri, situasi yang paling berbahaya tidak akan terjadi. Ketika mereka melihat wajahnya yang tegas, keempatnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membujuknya, dan hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Kalau begitu pertama-tama kita akan kembali ke alam bela diri. Jika ada masalah, segera kirimkan pesan kepada kami. Pria tampan yang menyihir itu menatap Lindong sambil perlahan melanjutkan, kami adalah saudara. Kami akan mengikutimu bahkan jika kamu akan menghancurkan surga. Lindong tersenyum sedikit sambil menjawab, jangan khawatir. Badai macam apa yang tidak kita lihat setelah bertahun-tahun. Suku roh es belaka tidak bisa menghentikanku. Petik 2. Kalau begitu hati-hati. Pria tampan yang mempesona itu mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia mundur selangkah saat cahaya berkembang, dan menghilang bersama dengan menara logam seperti manusia. Kakak Lindong, kami akan menunggumu di alam bela diri. Meskipun gadis berbaju hitam itu sedikit tidak senang, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk membuat keributan. Karena itu, dia juga berbalik dan pergi setelah berbicara. Saat mereka bertiga pergi, hanya Lindong dan yang lebih cantik dari salju yang tersisa di puncak es. Lindong menatap wanita yang telah mengikutinya dari alam bawah ke dunia 1000 besar ini. Ekspresi minta maaf muncul di matanya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tangan sedingin es dengan lembut menutupi mulutnya. Jangan minta maaf. Dia bahkan bisa mengambil langkah terakhir itu untukmu. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan menjadi Lindong yang saya kenal. Wanita itu berkata dengan lembut. Kingsu, tunggu aku membawanya kembali. Lindong mengulurkan tangan, dan memeluk pinggang ramping wanita itu sambil berkata dengan lembut di telinganya. Keindahan mutlak di lengannya dengan ringan mengangguk. Segera setelah itu, dia mundur 2 langkah. Tubuhnya yang mempesona berkedip-kedip, dan dia juga berangsur-angsur menghilang. Puncak es sekali lagi menjadi sunyi. Lindong berbalik, dan menatap kosong ke gerbang es raksasa yang jauh. Dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi perlahan-lahan duduk. Dengan punggung bersandar pada batu sedingin es, dia dengan lembut menutup matanya, saat kenangan yang menyakitkan dan agak jauh perlahan menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit, seolah-olah mereka telah digali lagi setelah lama tidak digunakan. Di tempat yang dikenal sebagai Laut Setan Chaotic di pesawat yang dikenal sebagai Benua Tianxuan. Kaisar Yimo telah merobek segel di antara pesawat, dan turun sekali lagi. Semua kehidupan di dunia dalam bahaya.
Hari-hari akhir telah tiba, dan semua mulai putus asa. Gadis yang menjadi harapan terakhir semua orang telah mengumpulkan kekuatan dunia, dan menyerang panggung leluhur. Tapi semuanya telah gagal karena kurangnya satu dorongan terakhir. Di dunia yang penuh dengan keputusasaan dan teror, gadis itu menangis saat dia melihatnya tersenyum. Suara isak tangisnya masih terdengar jelas seperti biasanya. Sebenarnya, saya sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bahkan semua kekuatan ini tidak dapat memungkinkan siapapun untuk mencapai tahap leluhur. Selain itu, peningkatan kuat dari tahap kultivasi seseorang akan menghasilkan dampak yang ekstrim. Aku yang sekarang tidak bisa lagi mencapai tahap leluhur. Bagaimana bisa begitu mudah untuk benar-benar mencapai tahap leluhur? Namun, itu semua dalam harapan. Oleh karena itu, saya sebenarnya masih berhasil. Karena saya tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, saya menolak niat Anda untuk menggantikan saya. Maaf, saya tidak bermaksud mengabaikan upaya Anda, saya tahu semua yang telah Anda lakukan. Maaf, aku telah membohongimu sejak awal. Saya membuat Anda memasuki benteng leluhur untuk membuat istana surgawi, dan bahkan memaksa Anda untuk menjalani 3 kesengsaraan reinkarnasi. Saya benar-benar orang yang paling Anda benci. Pada saat itu, semua orang di dunia menyaksikan gadis yang terisak menutupi mulutnya di langit, saat suaranya yang terisak perlahan bergema di seluruh area. Kamu, apa sebenarnya yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Hatinya hampir tercabik-cabik saat dia melihatnya menangis. Maaf, aku hanya ingin kau hidup. Matanya yang cantik telah sepenuhnya merah. Air mata berkumpul di matanya, saat suaranya yang lembut menghantamnya seperti guntur. Dia perlahan mundur, sementara suaranya terdengar di telinga semua orang di pesawat. Aku berdoa dengan jiwaku, dengan tubuhku, dengan jiwaku, dengan darahku. Saya memanggil roh-roh dunia, transformasi surgawi, jalan leluhur. Api biru es naik dalam spiral, benar-benar menelan tubuhnya, saat suaranya yang agak tersedak perlahan menyebar. Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia, aku juga tidak ingin menjadi penyelamatnya. Tapi, aku ingin kamu hidup. Lindong, terima kasih telah mengizinkanku untuk jatuh cinta padamu sebelum aku terbangun, dan terima kasih telah memberiku begitu banyak momen indah. Anda mengizinkan saya untuk mengerti, tidak peduli seberapa dingin hati, pada akhirnya akan ada waktu untuk itu mekar. Kamu pernah bertanya padaku apakah aku Ice Master atau Ying Huan Huan. Saat ini aku bisa memberitahumu, bodoh. Apa Ice Master, aku telah menjadi Ying Huan Huan selama ini. Di puncak es, Lindong bersandar pada batu sedingin es, saat suara isak tangis seorang gadis tampaknya melintasi ruang dan waktu dan bergema di telinganya. Dia perlahan membuka matanya, saat air mata mengalir di wajahnya yang ditentukan. Sesosok tampak muncul di depan matanya sekali lagi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sementara kuncir kuda hitam legamnya memantul dengan cara yang hidup. Wajah cantik itu dipenuhi dengan senyum licik namun manis. Semuanya sama seperti bertahun-tahun sebelumnya ketika mereka pertama kali bertemu di Sekte Dao. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap gerbang es raksasa yang jauh di ruang yang terdistorsi. Dia perlahan mengulurkan tangannya, saat kilat muncul dari telapak tangannya. Naga petir melingkari tongkat kaisar petir yang muncul di tangannya. Dia dengan erat menggenggam tongkat kerajaan saat dia perlahan berdiri. Di mata hitamnya ada tekad yang tidak bisa digoyahkan. Aku telah menjalani seluruh reinkarnasi hanya untuk bertemu denganmu. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar harganya. Bahkan jika saya harus naik ke surga atau turun ke kedalaman neraka, saya akan membawa Anda kembali. Dan sekarang, saya di sini. Bersambung. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.